Kita akan bahas pada video kali ini adalah 30 saham yang memberikan dividen dalam keadaan sulit. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Kita punya segmen baru di RF Channel, yaitu adalah 5 menit aja. Artinya adalah saya ingin menyampaikan suatu informasi dengan singkat, yaitu hanya 5 menit. Karena ada banyak sekali yang minta bagaimana kalau buat video juga jangan selalu panjang. Video edukasi memang perlu panjang, namun kalau yang sifatnya informasi, gimana kalau dalam waktu yang pendek. Oke, kita akan bahas pada video kali ini adalah 30 saham yang memberikan dividen dalam keadaan sulit. Artinya apa? Ketika kita melihat sebuah perusahaan bisa membagikan dividen bukan dalam keadaan yang lagi bullish, yang lagi bagus secara perekonomian, tapi bisa membagikan dividen seperti tahun 2020, 2021 dan tetap membagikan dividen di tahun 2022, maka ini memberikan suatu ciri bahwa perusahaan itu, salah satu ciri ya, bahwa perusahaan itu mungkin survive ataupun justru malah bisa growth. Loh, bagaimana cara melihat datanya? Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang saya akan membatasi pengolahan data ini dulu. Saya selalu mengolah data bersama saya dan juga dengan tim saya dengan last update 22 April 2022 sampai dengan pembagian saham Ali. Dividennya yang kita bahas adalah 2019 sampai dengan April 2022. Nah, ternyata nama-nama sahamnya adalah seperti yang ada di layar Anda. Ada 30 perusahaan yang membagikan dividen. Mau dia dividennya naik atau turun, pada prinsipnya dia bisa terus membagikan dividen, maka masuk ke dalam kategori ini. Loh Pak, nggak fair dong, baru nyampe April loh. Berarti kalau baru nyampe April 30, kalau nyampe akhir tahun berarti bisa kali 3, berarti 90 perusahaan. Ya nggak tahu, nanti kita lihat saja. Tapi saya mau menyampaikan dulu yang sampai dengan April 2022, bagaimana saham-saham di Indonesia perusahaannya bisa membagikan dividen kepada kita semua sebagai pemegang sahamnya. Nah, sebenarnya caranya sangat sederhana, yaitu adalah saya pokoknya ketika di 2020 dia tidak bagi dividen, maka akan keluar dari list ini. Dan not bad, ada 30 perusahaan sampai dengan April 2022. Dan setuju, mungkin sampai dengan akhir tahun semoga bisa menjadi 100. Syukur juga bisa jadi 150 perusahaan. Namun ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan sampai dengan April 2022, kalau kita melihat perjalanan 2019-2021-nya dulu, yaitu adalah saham-saham ada loh yang bisa membagikan dividen bukan turun tapi naik di 2020, 2021 dan menuju 2022. Mungkin kita mikir kalau yang 2020 kan keuntungan 2019. Lah kalau yang 2020, yang 2021 kan yang 2020. Kalau yang 2022, yang 2021 loh. Berarti kita bisa melihat bahwa wah, ini menjadi suatu ciri bahwa ada suatu hal yang kita bisa katakan bahwa perusahaan ini bisa growth dalam keadaan yang sulit. Nah, nama-nama saham itu ada 7, yaitu kita cut off dulu sampai dengan naik 2021. Arna, BJBR, BJTM, BSSR, GEMS, PRDA, dan Roti. Tapi kalau kita tambahkan ke 2022, memang benar ada terlempar 2. Jadi hanya tinggal 5, yaitu hanya sisa Arna, BJBR, BJTM, Prodia, dan Roti. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, artinya dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa memang perusahaan itu adalah membeli saham, adalah membeli perusahaan atau membeli bisnisnya. Dan coba kita lihat seperti Prodia. Secara logika kita bisa mengira-ngira kenapa dia mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu ya hubungannya dengan erat untuk melakukan pengecekan darah dan lain sebagainya, ada untuk ngecek COVID dan lain sebagainya. Dan secara logika, oh iya ya, ternyata ada impactnya. Ataupun juga Roti, lain bisnisnya kan adalah ngirim roti gitu ya. Berarti oh iya, berarti kenapa dia tumbuh. Kadang itu penting, sehingga bagi kita dalam berinvestasi saham itu kita tidak bisa asal tebak-tebak. Bukan karena katanya orang saham bisa naik, namun karena apa? Aspek fundamental dalam perusahaan itu juga bisa kita lihat. Loh Pak, tapi kinerja masa kini kan tidak bisa menjamin masa yang akan datang. Di video sebelumnya saya coba melakukan analisa ke depan, saya dikata-katain. Kita pakai analisa ke belakang, ini pasti juga ada yang kata-katain. Ya memang hidup ini susah untuk menyenangkan semua pihak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi,
keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.